tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Hakim menyatakan proses penetapan Peggy sebagai tersangka tidak sah dan harus batal demi hukum. Menurut Hakim Eman Sulaiman, penetapan Peggy sebagai tersangka tidak sah karena Peggy belum pernah diperiksa sebelum dijadikan tersangka. Hakim juga memerintahkan Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy serta membebaskannya dari tahanan. Satu, mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Dalam pertimbangannya, Hakim menyebut penetapan status tersangka Peggy Setiawan tidak sah karena tidak ada bukti Peggy pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Hakim juga menyatakan penetapan DPO Peggy tidak sah karena Peggy tidak pernah dipanggil. Pendapat dengan dalil termohon dan ahli dari termohon yang berpendapat untuk penetapan tersangka hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti serta tidak harus adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Sebagaimana fakta di persidangan, tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon, karena menurut Hakim jangan ditanggapi dulu ya sebelum selesai baca putusan. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon, karena menurut Hakim pemohon dan keluarganya berhak mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Guna pembelaan diri, terlebih lagi kewajiban harus adanya pemanggilan tersebut secara nyata dan tegas telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian, menurut Hakim penetapan DPO atas nama pemohon yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2024 tidak sah menurut hukum. Sebelumnya, keluarga Peggy Setiawan mengaku bersyukur atas dikabulkannya gugatan pra-peradilan penetapan status tersangka yang dilayangkan Peggy. Keluarga Peggy meyakini sejak awal Peggy tidak bersalah apalagi terlibat dalam pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam itu. Keluarga Peggy tak kuasa menahan tangis usai Hakim mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ameliana, adik Peggy, mengaku senang akhirnya bisa berkumpul kembali dengan sang kakak Peggy Setiawan. Sementara menurut Kartini, Bunda Peggy, putusan ini membuktikan Peggy tidak bersalah, apalagi terlibat pembunuhan. Terima kasih karena anak saya sudah kembali, anak saya sudah pulang, sudah cukup. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Pihak Polda Jabar menyatakan akan mematuhi putusan Hakim sidang pra-peradilan Peggy.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abbas menyatakan penyidik akan menjalankan segala putusan hakim untuk menghentikan penyidikan pada Peggy. Polisi juga akan membebaskan Peggy dari tahanan. Tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Sementara itu, putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung juga direspons keluarga mendiang Vina. Sukaesih, ibunda mendiang Vina, mengaku menghormati putusan hakim jika Peggy akhirnya dibebaskan dari status tersangka. Terkait siapa pelaku pembunuhan Vina dan Eki, Sukaesih mendesak polisi segera menangkap 3 orang yang dinyatakan DPO. Diserahin sama pacar aja, serahkan sama itu aja, polisian. Harapan kedepannya buat Harapannya ibu sih ya mau mencari yang 3 DPO itu. oh yang 3 itu. Iya, yang pelaku yang sebenarnya. Hakim pra-peradilan menyatakan penetapan Peggy sebagai tersangka tidak sah. Menurut Hakim, polisi tidak menjalankan prosedur dengan benar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita bahas bersama Kabar Reskrim Polri periode 2018-2019, Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto. Selamat malam, Pak Arief. Rizka, apa kabar? Kabar baik, semoga Pak Arief sehat, kita ketemu lagi. Iya, alhamdulillah sehat. Terima kasih waktunya. Sekaligus kita ini bertemu di momen bahwa Hakim menyatakan bahwa status tersangka Peggy Setiawan harus batal demi hukum dengan dikabulkannya permohonan pra-peradilan. Nah, saat Hakim menyebut bahwa polisi tidak sesuai prosedur dalam menetapkan tersangka, apa yang Pak Arief lihat hal ini bisa terjadi sampai di titik ini? Ya, pertama saya mengucapkan selamat dulu kepada penasihat hukum Peggy yang sudah dikabulkan pra-peradilan. Selamat kepada Pak Akrim yang sudah menggunakan hati nurani untuk memutuskan. Dan selamat juga kepada Polda Jawa Barat yang sudah berjuang untuk membongkar dan membuka siapa pelaku sebenarnya. Sehingga dengan adanya putusan pra-peradilan ini harus mau nggak mau harus dipatuhi apa yang menjadi keputusan hakim. Dan Polda Jawa Barat harus melakukan kajian lagi terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Rizka, di dalam penyidikan itu sebetulnya syarat dengan aturan, syarat dengan prosedur, dan setidaknya penyidik itu harus patuh kepada 3 aspek kebenaran. Pertama, kebenaran secara administratif. Yang kedua, kebenaran secara teknis, taktis, dan prosedur penyidikan. Yang ketiga, kebenaran secara yuridis. Semua ini harus dilalui mulai ketika polisi menerima laporan suatu peristiwa, kemudian melakukan tindakan penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Penyelidikan itu untuk mengumpulkan informasi, memastikan ini peristiwa pidana atau bukan. Ketika penyelidikan sudah menemukan informasi bahwa ini adalah suatu peristiwa pidana, melalui proses gelar perkara, maka akan dilakukan gelar perkara dengan keputusan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Nah, pada tahap penyidikan ini adalah tugasnya mencari dan mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Jadi setelah ditetapkan proses penyidikan bahwa penyelidikan ini pidana, gelar perkara, kemudian ditetapkan bahwa ini pidana, dilakukan penyidikan. Penyidikan diterbitkan surat perintah penyidikan dan kewajiban penyidik adalah mengirimkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada jaksa. Kemudian baru melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, kemudian sampai menyita barang bukti. Semua yang sudah dikumpulkan dalam proses penyidikan ini dikaji dalam forum gelar perkara
untuk menentukan peristiwanya yang sebenarnya seperti apa. Ya. Konstruksi hukumnya bagaimana. Kemudian anatomi perkaranya seperti apa. Nah, terakhir dari alat bukti yang ada itu menetapkan siapa tersangkanya. Jadi dari kajian yang sangat ketat, prosedur yang sangat ketat inilah yang harus diikuti oleh penyidik. Kalau tidak mengikuti prosedur seperti ini, akhirnya secara formil ya tidak benar seperti yang diputuskan Pak Hakim. Secara formil tidak benar, ini prosedurnya ada yang dilewati gitu. Ya, tentu seperti yang tadi Pak Arief sampaikan, bahkan kalau kita saat belajar hukum, mahasiswa hukum diajarkan bahwa bagaimana mencari kebenaran formil dan kebenaran material. Jangan sampai hal-hal yang formil ini dilangkaui hingga akhirnya terjadi seperti yang saat ini kita lihat bersama dalam kasus Peggy Setiawan. Nah, Pak Arief melihatnya dalam kasus Peggy ini, apa yang jadi celah? Apakah memang penyidikannya terlalu terburu-buru? Apa yang sebenarnya harus diperbaiki, yang dievaluasi pasca putusan pra peradilan ini, Pak Arief? Ya, perkara ini terjadi sejak 8 tahun yang lalu, walaupun sudah ada tersangkanya atau pelaku yang dijatuhi hukuman, seperti saya sampaikan sebelumnya. Ya. Kemudian penyidik yang melakukan penyidikan saat ini bukan penyidik yang dulu, adalah orang yang baru lagi. Sebetulnya ketika kita mendapatkan tugas penyidikan sebagai penyidik yang baru melanjutkan penyidikan yang lama, kita buka kembali berkas-berkas yang ada, alat bukti yang ada itu apa saja, mulai dikaji semuanya. Sehingga dari situlah dia memulai lagi untuk melakukan atau pencarian terhadap pelaku yang belum ada. Dengan prosedur yang sangat ketat seperti saya sampaikan tadi. Sehingga tidak akan terjadi kesalahan prosedur. Kesalahan prosedur ini akan bisa berakibat juga kepada kesalahan orang yang ditetapkan. Bayangkan, untuk menetapkan tersangka harus melalui gelar perkara. Gelar perkara itu diuji betul alat buktinya. Lah, apakah ini dari apa yang diputuskan hakim tidak melalui prosedur, terus sehingga tersangka saudara Peggy harus dibebaskan demi hukum? Apakah ini juga mengindikasikan bahwa bukti materialnya yang nanti akan diuji di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak cukup sehingga diperintahkan untuk dibebaskan? Ya, kita tunggu perkembangan berikutnya, gitu. Nah, yang menarik Pak Arief, dalam membentuk konstruksi hukum untuk menyusun anatomi perkaranya, kita tahu ada satu terminologi yang terus-menerus disebut, scientific crime investigation. Kapolri memerintahkan agar ini jadi pegangan. Nah, berikutnya juga polisi di sisi lain bilang bahwa ini sudah sesuai kok, sudah bukti-bukti yang dihadirkan, alat bukti ini berdasarkan scientific crime investigation. Tapi pada akhirnya ini semua dianggap batal demi hukum oleh hakim. Nah, sebenarnya bagaimana menguji apakah alat bukti ini betul-betul sesuai dengan kajian ilmiah, sesuai dengan scientific crime investigation itu, Pak Arief? Jadi begini, Rizka, saya menjadi pengajar juga di Pusdik Reserse yang mengajar penyidik. Saya juga pernah menjadi penyidik seperti mereka-mereka sampai saya menjadi Kabar Reskrim. Banyak yang salah di dalam memahami scientific crime investigation. Banyak yang berpikiran bahwa ketika ada darah, ketika ada sperma, saya bawa ke laboratorium, diperiksa secara laboratorium forensik, ini sudah dikatakan penyidikan ilmiah. Tidak, itu sangat sempit pemahaman yang seperti itu. Penyidikan ilmiah adalah penyidikan yang menggunakan metode ilmiah. Ada pemahaman secara konseptual dan ada pemahaman secara hakikat. Secara konseptualnya, di dalam melakukan penyidikan, maka harus mulai dari merumuskan masalahnya apa. Ini ada korban tergeletak di sungai. Apakah ini kecelakaan, apakah ini pembunuhan, apakah ini perkosaan, kita nggak tahu. Polisi karena juga tidak tahu waktu kejadian. Disitulah dia mulai merumuskan masalahnya. Kemudian dia mengumpulkan, oh ada sepeda motor, kok ada sperma, ada, dikirim ke labor. Dari informasi ini mulai dia membuat hipotesis. Ini ada seperti ini, oh kira-kira ini pembunuhan, atau ini kira-kira kecelakaan biasa. Mulai dia melakukan pengumpulan fakta, penyidikan itu tadi untuk mendapatkan fakta-fakta.
Semua Ya. fakta yang terkumpul tadi menyimpulkan, oh ini rupanya pembunuhan. Siapa pelakunya? Itulah mengolah data dan menganalisis. Baru nanti setelah lengkap semuanya yang saya katakan tadi, Ya. melakukan bagaimana peristiwanya sampai diputuskan bahwa ini tersangkanya, itu kesimpulan. Langkah-langkah itulah yang disebut dengan menerapkan metode ilmiah. Ya. Nah, hakikatnya apa? Metode ilmiah itu satu langkah yang untuk menemukan kebenaran harus dilandasi dengan kejujuran, kebenaran untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya, bukan dari prosedur-prosedur yang salah. Jadi bukan kalau kita menemukan barang bukti dikirim ke lapor, itu salah satu bagian kecil dari satu langkah metode ilmiah, yaitu mencari alat bukti. Oke. Begitu, Rizka. Ya, itu hanya bagian sempit, jangan dimaknai secara sempit itu ya Pak Arief. Nah, pertanyaan berikutnya tentu yang sangat penting adalah what's next? Apa setelah ini? Bagaimana yang harus dilakukan polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki? Karena kan kalau berdasarkan putusan hakim sebelumnya bahwa ada 3 DPO sebenarnya yang masih dalam pencarian. Nah, pertama, apakah artinya dengan status Peggy sekarang tidak ada celah bagi Peggy digali kembali atau diulik kembali sehingga ada celah menetapkan Peggy kembali sebagai tersangka dengan bukti lainnya, itu satu. Yang kedua, apakah dari mana penyidik harus memulai untuk mencari tersangka pembunuhan Vina yang sebenarnya, Pak Arief? Oke. Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi atau audit investigasi terhadap penyidikan dengan tersangkanya saudara Peggy yang saat ini oleh Hakim Pra-Peradilan diperintahkan untuk dikeluarkan. Dikaji apakah ini kesalahan prosedur sehingga dibebaskan, atau mungkin ada kekurangan bukti material. Nah, ini dibuktikan di sidang pengadilan. Kalau kesalahan prosedur, dibenarkan nanti prosedurnya. Tapi kalau memang error in persona, salah orangnya, ya berarti ada tersangka yang lain lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini penyidikan lanjutan dari penyidikan yang tersangkanya atau pelakunya sudah dihukum, maka penyidik harus mengkaji, mencermati, mempelajari kembali berkas-berkas perkara dari pelaku yang sudah dihukum. Apa yang ada? Nah, yang ketiga adalah melakukan audit investigasi secara utuh terhadap proses yang terjadi dari tahun 2016 sampai dengan saat ini. Siapa penyidiknya yang dulu? Sehingga di sini nanti Mabes Polri atau Baris Krim Polri sebagai pembina fungsi akan bisa mengetahui di mana letak kelemahannya. Apakah kelemahannya itu dari penyidikan awalnya yang tidak benar, atau dari awalnya sudah benar, tapi penyidikan lanjutnya tidak benar. Ini untuk bahan evaluasi dan pembenahan. Jangan sampai masalah seperti ini terulang kembali. Nah, 3 hal ini yang harus dilakukan. Kalau dari 3 langkah yang sudah saya sampaikan tadi, ada penyimpangan prosedur, ada kesalahan, apalagi kesalahan disengaja, ya ditindak dengan tegas. Jangan sampai gara-gara kesalahan segelintir penyidik yang tidak proper dalam menjalankan tugas, institusi yang jadi bulan-bulanan publik gitu. Nah, ini yang dihadapi oleh penyidik saat ini, dia melanjutkan, kemudian melanjutkan penyidikan yang sudah 8 tahun, kemudian didera polemik dari publik, sorotan publik. Di satu sisi dia harus membuktikan penyidikan, di sisi lain dia harus mengcounter berbagai isu, berbagai cemoohan, berbagai tuntutan. Nah, inilah yang memang dibutuhkan penyidik dan pimpinan penyidik yang memang berjiwa pemimpin, yang tegar dia. Fokus pada penyidikan itu. Iya, Pak Arief, kalau artinya kalau dari penjelasan tadi, yang pertama kan harus audit investigasi soal untuk menemukan bagaimana sebenarnya siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, tersangka sebenarnya begitu. Yang kedua adalah jikalau memang ada kesalahan prosedur, ada kesalahan sengaja maupun tidak disengaja dari penyidik, artinya apakah sanksi juga bisa dikenakan terhadap penyidik? Iya, ada sanksinya. Kalau itu melanggar prosedur etika profesi, pasti akan kena sanksi kode etik. Nanti ada kelompok-kelompok perbuatannya.
Kalau memang ada penyimpangan yang masuk ke ranah pidana, ya diproses pidana. Kalau disiplin, disiplin. Ada 3 setidaknya sanksi yang diberikan itu. Disiplin, kode etik, dan kalau ada pidana, sanksi pidana. Inilah beratnya menjadi penyidik. Makanya jadi penyidik itu tidak boleh sembarangan. Dia harus hati-hati, harus cermat, dan harus profesional. Oke. Nah, tadi soal juga what's next-nya, apakah masih ada celah Peggy Setiawan jadi tersangka lagi? Kalau error in persona seperti yang Pak Arief katakan, ini tidak ada celah, artinya bukan Peggy itu yang dimaksud, bukan Peggy Peron seperti yang disebut-sebut sebelumnya. Yang kedua, jikalau ada misalnya kekurangan dalam hal prosedur, ada yang tidak dipenuhi dalam hal prosedur, atau ada bukti material yang kurang, artinya bisakah ada kemungkinan Peggy sebagai tersangka lagi? Jikapun iya, itu seperti apa prosedurnya Pak Arief? Ya, berbagai kemungkinan bisa terjadi. Ya, sekarang kan saudara Peggy sudah dilepaskan. Ya. Penyidik ada 2 kemungkinan. Mungkin salah prosedur, mungkin alat buktinya kurang. Kemudian berkas perkara oleh Pak Jaksa juga sudah dikembalikan. Tidak mungkin dengan kondisi yang sekarang ini dikembalikan. Ya. Dia akan memulai lagi penyidikan baru. Kalau ternyata dari hasil penyidikan nanti ditemukan bukti-bukti secara material loh ya, bukan bukti formal. Bukan bukti, oh ini ijazah, ini KTP-nya Peggy. Itu untuk memastikan bahwa dia itu Peggy. Tapi yang paling penting adalah apakah si A ini ada bukti dia melakukan tindak pidana yang dipersangkakan ini. Jadi bukan identitasnya saja, tetapi bukti material yang membuktikan bahwa dia sebagai pelakunya. Begitu, Friska. Iya, jadi artinya adalah apakah tersangka itu bukan hanya identitasnya tersangka si A, tapi apakah dia yang melakukan tindak pidana yang dimaksud begitu ya Pak Arief ya, itu yang harus dibuktikan oleh penyidik ya? Betul. Ya. Nah, itulah nanti yang akan dibuktikan sidang pengadilan, bukti materialnya itu di situ. Oke. Nah, berikutnya adalah hak Peggy setelah dicabut status tersangkanya, batal demi hukum status tersangkanya. Bagaimana prosedur selanjutnya untuk rehabilitasi, pemulihan nama baik dan juga ganti rugi yang jadi hak Peggy Setiawan? Ya, itu di pasal 77 disebutkan di ayat 2 harus direhabilitasi dan diganti rugi. Nanti pengacaranya itu tugasnya pengacara untuk mengajukan gugatan atau gugatan kembali untuk ganti ruginya. Ataukah ada prosedur yang lain, silakan nanti dari pihak pengacara. Tapi yang penting, karena putusan pra-peradilan sudah menyatakan bahwa Peggy dibebaskan, dan di akhir Pak Hakim mengatakan bahwa direhabilitasi, dipulihkan nama baiknya, dan diberikan ganti kerugian. Terakhir Pak Arief, kita kan jadi pada akhirnya singkat saja, awam jadi bertanya-tanya, what if, bagaimana waktu itu jika Peggy tidak melawan? Bagaimana kalau kasus ini tidak viral? Bisa jadi orang yang ditangkap sekarang adalah bukan orang sebenarnya. Nah, apa evaluasi yang harus dilakukan agar ini tidak berimplikasi buruk terhadap citra Polri dan juga kepercayaan masyarakat terhadap Polri? Ya, inilah yang menjadi tanggung jawab Polri, tanggung jawab Mabes Polri dan seluruh jajaran untuk menekankan dan memastikan kepada seluruh aparat penyidiknya untuk berpegang teguh kepada kebenaran, kepada kejujuran di dalam melakukan penyidikan. Jangan sampai ada orang yang tidak bersalah, jangan main-main dengan keadilan. Anda diberikan kewenangan yang sangat besar dalam melakukan kewenangan penyidikan itu. Gunakan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, bukan dengan bekerja yang akhirnya menyakiti masyarakat. Itu sungguh beban yang berat ya Pak Arief ya, dan jadi tanggung jawab berat bagi Polri. Terima kasih Pak Arief, Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, Kabarreskrim Polri periode 2018-2019. Selamat malam Pak Arief.